sebesar apapun Anda, jangan pernah berpikir untuk melompat dari kapal. Masalah sebesar apapun dalam kehidupan, jangan pernah berputus asa. Sebesar apapun masalah dalam rumah tangga, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Seberat apapun rintangan dan persaingan dalam sebuah perdagangan, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Dan seberat apapun dan serumit apapun rintangan dalam sebuah perjuangan, jangan pernah berpikir untuk berhenti memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ketika menghadapi masalah yang berat, ketika menghadapi masalah yang rumit, seringkali panik, sehingga apa yang dipikirkan itu adalah apa yang diputuskan bisa menyebabkan dirinya menjadi mati, kadang-kadang menjadi konyol. Di saat permasalahan besar terjadi dalam kehidupan, maka dia akan berpikir ingin mengakhiri kehidupan tersebut. Kita ibaratkan hidup ini adalah berjalan atau sedang mengarungi lautan yang sangat luas, yang di situ kita ada di atas kapal atau di atas perahu. Maka sebesar apapun ombak, sebesar apapun angin badai yang telah menyerang perahu, jangan pernah berpikir untuk melompat dari perahu. Karena melompat dari perahu itu 99% adalah kekonyolan, bahkan bisa-bisa menjadi sebuah kematian. Kalau kita memang tidak mampu menghadapi kehidupan, kalau kita lelah menghadapi permasalahan, kalau kita tidak kuat menghadapi semua ujian yang ada di dunia ini, semua ujian dari hidup ini, maka tidak ada salahnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai pernah curhat kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami tidak mampu ya Allah menghadapi kehidupan ini ya Allah. Kuserahkan semuanya kepadamu ya Allah. Jangan pernah putus asa. Terus saja servis hati kita, terus saja servis pola pikir kita dengan penuh munajat kepada Allah, dengan penuh curhat kepada Allah, dengan penuh zikir kepada Allah. Jangan pernah berhenti menyervis hati kita. Jangan pernah berhenti untuk mengingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena permasalahan hidup, hanya karena permasalahan yang kita hadapi. Allah tahu semuanya. Apa yang terjadi kepada kita, apa yang telah diberikan kepada kita, Allah tahu semuanya. Maka serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu, perbaharuilah kapalmu, karena lautan yang kau arungi ini sangat dalam. Masalah hidup tidak pernah selesai. Masalah hidup tidak pernah bisa kita selesaikan. Masalah hidup terus akan terjadi. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah. Itulah kehidupan. Maka perbaharuilah perahumu, perbaharuilah kapalmu, maka hidupmu akan terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khudz zata kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah modal, ambillah bekal yang sempurna, karena perjalanan ini sangat jauh.
Apa modal yang sempurna? Tidak ada lagi modal yang sebenar selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ambillah bekal, ambillah sangu, karena sangu yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal yang paling baik menghadapi kehidupan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini salah untuk berpikir. Karena kita menghadapi kehidupan, maka kita perbanyak ambil harta, kita perbanyak mencari harta, padahal harta kita itu belum tentu bisa menyelamatkan kita. Harta yang kita miliki belum tentu bisa menyelamatkan diri kita di saat kita terjadi masalah. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Dalam perjalanan hidup ini kamu harus mengambil modal, kamu harus mengambil bekal, namun jangan lupa bekal itu ambillah yang seringan mungkin. Karena nanti kita di akhir kehidupan, kalau kita membawa bekal yang begitu banyak, kita akan lelah hanya memikirkan bekal tersebut. Dan itu tidak baik bagi kita. Bekal yang kita ambil, usahakan bekal yang memang benar-benar ringan untuk kita cangkeng, ringan untuk kita bawa. Kalau bekal itu memberatkan kita, kalau bekal itu menyengsarakan kita, sebaiknya tidak kita bawa, sebaiknya tidak kita ambil. Karena perjalanan ini sangat jauh, perjalanan ini adalah sangat tidak bisa kita bayangkan kapan kita sampai. Wa akhlisil amala fa inna kita basirun, dan ikhlaskanlah apa yang kita perbuat ini, apa yang kita lakukan ini, semuanya ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang kita sampaikan, yang kita baca setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang akan menyelesaikan masalah, tidak akan terselesaikan. Kalau kita hanya mengandalkan pola pikir kita, kalau kita hanya mengandalkan akal kita, tidak akan terselesaikan masalah. Serahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masalah itu datang dari Allah, maka Allah lah yang akan mengambil masalah itu. Orang-orang mukmin ketika menghadapi masalah tidak pernah curhat kepada siapapun selain Allah. Orang-orang mukmin ketika menghadapi masalah besar apapun tidak pernah curhat, menceritakan kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyerahkan masalah kepada Allah, maka hati kita ini plong, pikiran kita ini adalah refresh, pikiran kita ini fresh, tidak ada beban sama sekali. Kita sering salah dalam menghadapi masalah. Masalah itu kita pikir, kita carikan solusinya hanya mengandalkan akal kita. Padahal yang menyelesaikan masalah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi, permasalahan sebesar apapun dalam hidup ini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah mengatakan kita tidak mampu, jangan pernah mengatakan kita lelah. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada